lupa dulu ini Hai, welcome to News Reading Journey. Jadi untuk kali ini aku mau melanjutkan untuk membaca novel ini yang judulnya adalah 20,000 Leagues Under the Sea. Ini aku udah mulai baca itu waktu setelah aku pinjam dari Perpus Bung Karno. Aku kan ke kafe dulu sebentar, terus selama ada di kafe aku mulai untuk membaca novel ini yang sekarang itu udah sampai ke halaman 4. Dan sebenarnya untuk novel ini sendiri, ini adalah abridged novel atau novel yang disederhanakan dari novel aslinya. Jadi novel aslinya itu lebih tebal daripada ini. Cuman yang aku dapatkan dari Perpus Bung Karno itu yang ini. Sedangkan yang aku cari itu sebenarnya adalah versi lebih lengkapnya. Dan kalau aku cari di Ipusnas itu ada, tapi udah terjemahannya. Yang kalau nggak salah itu dari penerbitnya Alex Media Komputindo, kalau nggak salah, yang itu udah diterjemahkan. Sedangkan sekarang itu lagi mati lampu, makanya aku bikin videonya di atas ini karena sekalian aku cari cahaya, karena aku selain mau bikin video ini aku juga mau baca, karena kalau di bawah di kamarku itu gelap banget, makanya aku pindah ke sini sementara selagi mati lampu. Terus juga kenapa aku melanjutkan untuk membaca novel ininya aja daripada yang full length-nya yang aku pinjam dari Pusnas, karena memang biasanya kalau di tempatku itu mati lampu itu susah banget gitu loh sinyal. Tadi itu aku udah berusaha untuk buka Ipusnas, berusaha untuk membuka bukunya, tapi itu lama banget. Dan karena aku ngerasa kayaknya gak worth it, waktunya juga tenaganya dari HP ku, jadinya kayaknya aku mending membaca novel ininya aja dulu. Kalau bisa sampai selesai, terus kemudian nanti kalau udah sempat aku mau baca yang aku pinjam dari Ipusnas, karena toh sekarang itu sebenarnya bateraiku itu tinggal sedikit lagi. Makanya selain karena susah banget untuk dibuka, juga karena aku mau menghemat baterai, karena aku nggak tahu ini mati lampunya sampai kapan. Takutnya seperti beberapa hari yang lalu mati lampunya itu benar-benar berjam-jam kemudian baru nyala, yaitu di malam hari. Dan karena aku takut seperti itu, bateraiku juga tinggal dikit, aku nggak punya power bank, jadi kayaknya daripada aku buka-buka HP, scrolling-scrolling, mending aku habiskan waktuku untuk menunggu nyalanya lampu dengan cara membaca buku fisik. Oke, jadi aku mau membahas tentang buku yang sekarang sedang proses aku baca, yaitu yang judulnya adalah 20,000 Leagues Under the Sea, which is itu adalah, kalau kalian nonton short videoku, itu adalah novel buku keempat yang masuk dalam list TBR ku di bulan ini, which is itu adalah buku terakhir, karena aku mematoknya di bulan ini 4 aja, karena aku nggak tahu aku bakalan bisa membaca lebih atau enggak. Jadi untuk novel 20,000 Leagues Under the Sea ini sebenarnya aku, kalau kalian nonton short videoku, kalian akan tahu bahwa aku penasaran sama novel ini, dan aku tahu novel ini itu setelah aku membaca satu novel di akhir tahun lalu yang judulnya adalah All the Light We Cannot See. Kalau nggak salah di video itu aku juga membahas bahwa tokoh utamanya yang perempuan yang namanya adalah Mari itu dia suka membaca
novel yang judulnya adalah 20,000 Leagues Under the Sea dari Jules Verne yang dalam versi Braille, karena memang dia itu diceritakan dalam novel itu bahwa dia mengalami sebuah penyakit yang membuat dia itu kehilangan penglihatannya. Nah, karena aku tertarik, sebenarnya aku udah masukin list ini itu dari akhir tahun itu setelah aku baca novel All the Light We Cannot See. Cuman karena di awal tahun itu Ipusnas itu sering banget trouble sampai bulan puasa, akhirnya yang awalnya aku udah pinjem dan aku udah baca di sehalaman 2 halaman di Ipusnas itu, aku balikin terpaksa karena memang nggak bisa ngebuka Ipusnas. Terus waktu aku jalan di Perpus Bung Karno itu, aku lupa berapa bulan yang lalu ya, mungkin sekitaran 2 bulan yang lalu, aku nemu bahwa di Perpus Bung Karno itu juga ada buku itu, novel itu yang wujudnya seperti ini. Ya, ini emang adalah buku yang ada di Perpus Bung Karno. Cuman memang untuk buku ini sendiri tuh bukan full length-nya. Jadi ini adalah novel kayak ringkasan dari novel aslinya. Kalau untuk aslinya sendiri itu kayaknya panjangnya, tebelnya itu sekitaran 300, hampir 400-an halaman. Sedangkan untuk novel ini sendiri itu cuma mentok sampai 109 halaman. Dan karena aku ngerasa nggak puas kalau aku membaca ringkasannya, dan karena aku bisa menemukan buku ini di Ipusnas, makanya aku membaca keduanya. Karena aku pengen pengen gitu membandingkan apa yang ada di sini sama apa yang ada di Ipusnas. Dan sedangkan untuk novel ini sendiri di Ipusnas itu aku menemukan 3 versi. Yang pertama itu adalah yang terbitan dari penerbitnya Gramedia, GPU, Gramedia Pustaka Utama. Terus kemudian ada yang dari Elex Media Komputindo. Terus kemudian juga ada yang dari Nuansa Cendekia. Aku udah pinjam semuanya, ketiganya. Cuman memang aku lebih fokusnya untuk membaca yang dari GPU aja, dari Gramedia aja. Karena kayak aku lebih percaya sama Gramedia gitu loh. You know what I mean? Nah, untuk novel ini sendiri sampai sekarang, kan aku baru bener-bener fokusnya membaca itu sebenarnya kemarin. Dan sampai sekarang itu untuk yang aku baca dari Ipusnas yang terbitan dari Gramedia yang udah diterjemahkan itu, aku sampai ke bab ke-9 sampai ke halaman 69 kalau yang di Ipusnas. Sedangkan untuk yang buku fisiknya yang aku pegang sendiri itu aku sampai ke chapter 5, ke bab ke-5. Dan ini sebenarnya untuk pembagian babnya sendiri, setelah aku lihat-lihat itu ternyata pembagian bab di antara yang ada di Ipusnas ini sama buku fisiknya itu berbeda. Kalau di sini tuh mentok cuma sampai ke bab 9 kalau nggak salah. Ya, cuma sampai ke bab 9. Cuman kalau di Ipusnas sendiri itu kayaknya ada berapa belas chapter ya. Karena pembagiannya itu berbeda gitu loh kan, menyesuaikan sama ringkasannya. Wait a minute, ini kayaknya mentok sampai ke bab 46. Dan untuk bab 9 sendiri setelah aku baca-baca itu ternyata perbandingannya itu sama dengan novel ini, abridged novel ini di halaman awal banget, masih bagian awal-awal banget, yaitu bagian halaman berapa ya? Oh ya, sampai ke halaman 18. Jadi perbandingannya kalau aku membaca novel ini di halaman ke-69 itu, kalau dibandingkan sama novel yang aku baca di buku fisiknya itu baru sampai ke halaman 18. Karena memang ini adalah benar-benar ringkasannya yang ringkes banget, ini sampai hampir 1/4-nya gitu kalau melihat dari jumlah halamannya. Jadi sekian reading updateku. Beberapa tambahan yang tadi aku lupa sebutkan. Jadi untuk Jules Verne sendiri ini dikenal sebagai bapak pelopor genre baru di masanya, yaitu sci-fi. Jadi sebelum Jules Verne ini belum pernah ada penulis di masa itu yang menulis genre-genre seperti ini. Dan aku tahu kalau beliau adalah pelopor penulisan genre baru yaitu sci-fi itu di bagian introduction di sini. Jadi di sini ada semacam pengenalan dari penulis ini yaitu Jules Verne, di mana dia lahir di Perancis, terus kemudian karya-karyanya seperti apa, terus juga keterangan bahwa sebelum Jules Verne ini belum pernah ada orang yang menulis genre baru yaitu sci-fi. Terus kemudian untuk buku-buku dari Jules Verne sendiri yang aku temukan di Ipusnas itu ada beberapa.
terutama ya novel ini sendiri yang aku temukan itu ada 3 jenis yang seperti apa yang aku sebutkan tadi dari 3 penerbit. Terus kemudian ada lagi novel-novel dari Jules Verne yang masuk ke dalam classic series dari Gramedia yang judulnya adalah Around the World in 80 Days sama Journey to the Center of the Earth. Jadi untuk kalian yang ingin membaca novel-novel dari Jules Verne, kalian bisa menemukannya di Pusna. Cuman untuk 2 novel lainnya selain judul ini, kalian bacanya dalam versi bahasa Inggris. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk novel ini sendiri ini benar-benar apa ya, digambarkan bahwa novel ini itu benar-benar memprediksi masa depan, karena memang di novel ini kan ada sebuah kapal selam. Nah, kapal selam di novel ini tuh menggunakan energi listrik, di mana di masa novel ini ditulis dan diterbitkan di tahun 1870 kalau nggak salah, itu belum ada kapal selam yang menggunakan energi listrik, karena memang di masa itu listrik itu belum begitu banyak digunakan. Nah, untuk kapal selam yang menggunakan energi listrik sendiri, setelah aku googling lagi, karena di sini di bagian introduction juga dijelaskan bahwa itu bagian dimana kapal selam yang menggunakan energi listrik di novel ini tuh kayak memprediksi masa depan. Setelah aku googling lagi, memang ternyata untuk kapal selam yang menggunakan energi listrik itu baru ada di tahun 1888, which is itu sekitar 18 tahun setelah novel ini diterbitkan pertama kali. Jadi itu kayak benar-benar penulis ini bisa membayangkan masa depan, teknologi di masa depan yang belum ada di waktu dia menuliskan novel ini. Jadi kayak memprediksi masa depan gitu loh, dan itu bagiku menarik. Meskipun untuk kita sekarang kalau membaca novel ini agak sedikit jadul gitu ya rasanya, karena memang segala teknologi sekarang menggunakan listrik. Cuman untuk kalau kita kembali di masa novel ini diterbitkan, di masa novel ini baru dipasarkan, baru dibaca sama orang-orang, itu kayak sebuah keajaiban karena ada sebuah teknologi yang menggunakan listrik. Tapi kalau untuk kita sekarang, kita udah biasa. Tapi untuk orang-orang di masa itu kayak wow banget gitu loh untuk melihat bahwa ada sebuah kapal selam besar yang menggunakan energi listrik, dan itu kayak menarik karena seperti memprediksikan masa depan. Jadi gitu aja tambahannya. Aku baru aja selesai baca novel 20,000 Leagues Under the Sea dari 2 buku yang berbeda, dan setelah aku selesai membaca keseluruhannya itu, aku benar-benar langsung ganti baju, nyalain lampu, nyalain kamera biar aku bisa segera menyampaikan isi pikiranku, terus kemudian langsung aku edit biar aku uploadnya itu sesuai dengan jadwal yang sudah aku tetapkan. Jadi untuk novel ini adalah buku fisik yang aku pegang. Aku baca buku ini
Ini adalah versi abridged novelnya atau versi ringkasnya dalam bahasa Inggris. Terus kemudian untuk versi lengkapnya yang terjemahan aku baca dari Ipusnas. Dan untuk kalian yang belum tahu novel ini, 20,000 Leagues Under the Sea, ini adalah novel awal-awal banget ketika sci-fi itu muncul, karena memang si penulis ini adalah bapak pencipta genre sci-fi. Terus untuk ceritanya sendiri, 20,000 Leagues Under the Sea ini adalah sebuah novel sci-fi petualangan bawah laut menggunakan kapal selam yang paling canggih tapi juga misterius di masanya. Jadi di awal cerita memang ceritanya di tahun 1860-an itu ada beberapa kali kecelakaan laut yang diduga disebabkan oleh seekor makhluk misterius yang sangat besar sekali yang dianggap sebagai monster laut. Dan karena sudah menyebabkan banyak kecelakaan kapal, akhirnya si monster laut ini diburu karena orang-orang ini selain ingin membinasakan monster laut ini karena memang membahayakan, juga karena mereka itu penasaran seperti apa sebenarnya wujud dari monster laut ini, karena memang belum pernah ada orang yang benar-benar bisa mendeskripsikan, menggambarkan monster laut ini dengan sebaik-baiknya. Terus setelah diadakan kayak pemburuan ini, ternyata monster laut ini bukanlah makhluk hidup, tapi ternyata itu adalah sebuah kapal selam misterius yang tidak tahu itu pemiliknya siapa. Terus ada beberapa orang yang melakukan ekspedisi untuk memburu hewan laut ini atau monster laut ini atau kapal selam ini, yang akhirnya mereka itu kayak terdampar di atas kapal selam ini, terus dibawa masuk oleh kapten kapal itu yang namanya adalah Kapten Nemo untuk dibawa ke dalam kapal selam itu. Terus kemudian cerita di novel ini diambil dari salah satu orang yang dimasukkan ke dalam kapal selam itu yang namanya adalah Monsieur Aronnax. Jadi POV-nya itu diambil dari Monsieur Aronnax yang awalnya dia itu ikut dalam ekspedisi untuk memburu kapal selam ini, terus kemudian pada akhirnya dia itu menjadi seorang sahabat dari kapten kapal selam itu yang namanya Kapten Nemo. Dan POV-nya memang diambil dari Monsieur Aronnax itu sendiri. Dan ceritanya dari novel ini adalah mengikuti perjalanan dari Monsieur Aronnax ini melakukan perjalanan menggunakan kapal selam ini untuk berkeliling lautan, samudra di dunia ini, benar-benar muterin dunia menggunakan kapal selam ini. Dan itu benar-benar menarik karena memang diceritakan bahwa di novel ini tuh si kapal selam ini adalah kapal selam yang paling canggih di masanya karena sudah menggunakan energi listrik, di mana di masa itu belum ada kapal selam yang menggunakan energi listrik. Selain menggunakan energi listrik yang sangat canggih di masanya, kekuatan dari kapal selam ini benar-benar kuat banget. Jadi si kapal selam yang sangat misterius ini yang dimiliki oleh Kapten Nemo ini bisa menyelam sampai ke dasar laut, bahkan bisa sampai menyelam ke dasar Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, bahkan sampai ke kutub selatan sekalipun. Jadi itu benar-benar perjalanannya itu menarik karena mengikuti perjalanan dari kapal selam ini berkeliling dunia dengan berbagai macam jenis ikan-ikan dan bentang alam yang dilihatnya di dalam laut. Dan itu menarik banget gitu loh, karena memang diceritakan di dalam novel ini si Monsieur Aronnax ini dia itu begitu kagum karena dia kayak belajar banyak hal. Padahal si Monsieur Aronnax sendiri dia itu adalah seorang ahli ilmu alam kalau nggak salah yang bekerja di sebuah museum di Paris. Tapi setelah dia mengikuti perjalanan menggunakan kapal selam ini, ternyata apa yang dia ketahui selama ini, apa yang dia pelajari selama ini itu ternyata baru sedikit sekali yang dia tahu. Sebelum dia mengikuti perjalanan menggunakan kapal selam ini, ternyata dia baru sedikit tahu. Tapi setelah dia mengikuti kapal selam ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang baru dia lihat, baru dia pelajari, baru dia mengerti setelah dia benar-benar melihat sendiri apa saja yang ada di dalam laut, bahkan sampai ke dasar laut, bahkan sampai ke lautan yang ada di kutub-kutub selatan. Dan itu benar-benar yang digambarkan di novel ini tuh bukan hanya kayak di situ ada ikan-ikan, di situ ada hewan-hewan laut yang seperti ini atau ada tumbuh-tumbuhan seperti ini, enggak. Tapi di sini memang benar-benar ada cukup banyak dasar-dasar pengetahuannya. Seperti kalau ke daerah mana ya, aku juga nggak terlalu ingat, pokoknya ada ke daerah laut ini ya, ternyata di laut ini tuh ada semacam arus yang berbeda antara arus atas dan arus bawah. Ternyata kalau di arus atas itu kayak
airnya yang mengalir di lautan itu kayak ada yang mengalir ke sana, tapi yang arus bawah itu mengalir ke jalur yang berbeda, dan itu benar-benar baru dilihat. Terus ternyata selain arah arusnya berbeda, itu ternyata yang di bawah itu airnya lebih asin daripada yang di atas. Itu benar-benar ada dasar teorinya. Terus juga kemudian ketika mereka itu lewat ke sebuah lautan yang lain, pokoknya itu ternyata di lautan itu meskipun malam, meskipun gelap gulita, ternyata di lautan itu cukup terang, bisa ya ada cahaya, karena memang ada kayak hewan-hewan kecil apa sih, pokoknya kalian ada kan hewan-hewan kecil yang bisa menghasilkan cahaya di lautan, yang membuat lautan itu terlihat seperti lautan susu ketika malam hari. Jadi itu benar-benar ada dasar ilmunya, dan ini ditulis di novel ini tuh ya kayak gitu, benar-benar ada dasar ilmunya yang menarik bagiku untuk aku pelajari, untuk aku ingat. Terus apalagi ya, novel ini juga aku ngerasa cukup misterius. Selain menyenangkan karena itu banyak pengetahuan umum tentang lautan, tentang hewan-hewan di laut, tumbuhan di laut, tentang arus air dan lain sebagainya. Terus juga karena menyenangkan mengikuti sebuah perjalanan yang sangat menarik seperti itu, yang kadang juga menegangkan karena ada mungkin serangan dari hewan-hewan yang buas, atau mungkin karena pernah suatu hari si kapal ini terjebak di lautan es di kutub selatan. Ternyata aku juga ngerasa bahwa novel ini juga ada bagian misteriusnya, karena memang untuk dasar ceritanya sendiri, si Kapten Nemo atau orang yang punya kapal ini sendiri, dia itu tidak tahu, tidak jelas dia asal usulnya seperti apa. Memang ada di bagian belakang cerita itu kayak semacam kisah yang mungkin sedikit menggambarkan latar belakang dari Kapten Nemo, tapi itu tidak benar-benar menggambarkan, menjelaskan siapa sebenarnya Kapten Nemo dan kenapa dia itu pada akhirnya memutuskan untuk memutus hubungan dengan semua manusia dan tinggal di lautan. Ya memang dia itu digambarkan sebagai seseorang yang membenci orang-orang lain, membenci manusia karena dia menganggap bahwa manusia itu jahat, tapi tidak benar-benar dijelaskan gitu loh alasan kenapa dia sampai sebenci itu sama manusia itu kenapa. Terus juga latar belakang dari Kapten Nemo itu dari mana dan orang seperti apa dia dulunya ketika hidup di daratan itu juga tidak jelas, karena memang di novel ini tuh Kapten Nemo sendiri di dalam kapal itu kan punya banyak banget bawahan gitu ya, bawahan ya, kayak pekerja di dalam kapal selam itu banyak. Cuman memang Kapten Nemo ini ketika berkomunikasi dengan para pekerjanya di kapal laut itu, kapal selam itu, dia itu menggunakan bahasa yang tidak bisa dideteksi oleh Monsieur Aronnax atau si narator dari cerita ini. Jadi Monsieur Aronnax ini sebenarnya kan dia berbahasa Perancis, tapi juga dia bisa berbahasa Inggris. Terus kemudian ada juga kayak pelayannya dari Monsieur Aronnax itu yang bisa berbahasa Jerman. Tapi mereka semua selain tapi Monsieur Aronnax dan bawahannya dan juga orang yang terjebak di dalam kapal selam itu bersama dirinya, mereka itu tidak bisa mendeteksi bahasa apa yang digunakan oleh Kapten Nemo bersama dengan bersama dengan para pekerjanya. Dan itu benar-benar membuat dasar cerita ini cukup misterius, karena kita yang membaca juga nggak tahu mereka itu menggunakan bahasa apa gitu loh. Sampai ada satu kalimat, satu frasa yang itu diucapkan oleh si bawahannya, mana sih, si pekerja dari Kapten Nemo, yang ceritanya frasa ini sering diucapkan, bahkan setiap hari diucapkan sama pekerjanya Kapten Nemo itu setelah dia itu melakukan kayak melihat di cakrawala gitu loh. Pokoknya setelah dia melihat sekitar, melihat ke cakrawala, dia itu menyebutkan satu frasa, yaitu Nauturus serespok lorneverge. Dan ini karena aku penasaran gitu kan, ini bahasa apa gitu, mungkin aku bakalan tahu gitu bahasa apa ketika aku googling. Ternyata memang waktu aku googling itu gak ada pengertian, gak ada bahasa yang terdeteksi dari frasa itu. Dan itu benar-benar ketika aku google lagi, ternyata itu memang hanya frasa yang ada di novel ini, dan kemungkinan frasa itu diambil dari beberapa bahasa, mungkin seperti bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, dan lain sebagainya, tapi nggak benar-benar diambil dari satu bahasa yang pasti. Cuman memang ada sebuah dugaan apa arti dari frasa itu sendiri. Nah, untuk waktu aku membaca
membaca artikel-artikel yang aku dapatkan di Google, aku jadi ngerasa oh ini memang cara si penulis ini menggambarkan seberapa misteriusnya latar belakang dari Kapten Nemo. Dan memang waktu aku membaca novel yang aku baca di Ipusnas yang terjemahannya sampai selesai, bagian itu pun, frasa itu pun hanya muncul sekali dan tidak dijelaskan artinya sama sekali. Mungkin ada dugaan artinya, tapi tidak benar-benar arti tepatnya itu seperti apa dan bahasa apa yang digunakan. Tapi masalahnya di novel ini, di novel yang harusnya ini adalah novel yang lebih ringkas lagi, malah di sini ada bagian kedua ketika frasa itu muncul beberapa hari setelah frasa itu muncul untuk pertama kali, ternyata si si Monsieur Aronnax ini kayak punya dugaan apa arti dari frasa itu. Jadi, ada sedikit keheranan waktu aku membaca bagian itu. Kenapa? Karena memang waktu aku membaca novel lengkapnya, terjemahannya yang ada di Ipusnas yang aku baca, bagian dari frasa itu tuh munculnya cuma sekali, terus tidak dijelaskan lagi artinya seperti apa. Cuman waktu aku membaca novel ini yang harusnya yang ini adalah novel yang lebih ringkas, yang kayaknya kalau ada kemungkinan untuk penjelasannya itu lebih mungkin ada di novel yang lebih lengkap, sedangkan untuk di ringkasannya itu nggak ada. Tapi ternyata di novel ini malah ada bagian ketika Monsieur Aronnax ini memprediksi apa sebenarnya arti dari frasa itu. Jadi aku jadi kayak merasa heran karena kenapa bagian itu malah muncul di novel ini yang seharusnya lebih ringkas, tapi di novel yang lebih lengkapnya itu nggak ada. Apakah sebenarnya novel terjemahan lengkapnya ini bukan selengkap apa yang aku kira? Apakah mungkin ada novel yang lebih lengkap lagi yang belum diterjemahkan? Jadi aku jadi menduga-duga gitu loh, karena bagian itu di novel lengkapnya kok gak ada, tapi di bagian novel ringkasnya kok malah ada. Terus apalagi ya, aku sampai bikin catatan karena aku takut lupa. Wait a minute, Oh ya, memang kan aku membaca dua novel. Yang pertama adalah novel terjemahan lengkapnya, terus kemudian yang kedua adalah abridged novelnya atau ringkasannya. Memang kalau seperti itu kan harusnya di novel lengkapnya itu banyak hal-hal atau banyak detail-detail yang ada di terjemahan lengkapnya tapi tidak masuk ke novel ringkasannya. Tapi memang salah satu hal yang membuat aku heran itu karena memang yang tadi itu, frasa yang tadi itu kok malah dijelaskan di novel ringkasnya tapi di novel lengkapnya itu nggak ada. Terus juga ada bagian lainnya lagi yang ternyata di bagian novel ringkasannya yang ini tuh ada tapi di novel lengkapnya itu nggak ada, yaitu ketika scene dimana Monsieur Aronnax ini sedang berburu di sebuah pulau yang pulaunya itu dianggap tidak berpenghuni gitu ya. Kalau di novel ini ada cerita ketika Monsieur Aronnax ini bersama dengan dua temannya itu sedang berburu, dan pada awalnya mereka itu belum bisa menemukan hewan-hewan buruan gitu loh. Terus karena mereka sudah lapar, ternyata mereka menemukan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Salah satunya adalah sukun. Buah sukun di dalam novel ini tuh kayak ada percakapan antara tiga orang ini tentang buah sukun, pengalaman mereka ketika memakan buah sukun, yang ternyata si Monsieur Aronnax ini belum pernah makan sukun. Terus kemudian temannya itu benar-benar menyarankan Monsieur Aronnax untuk mencoba buah sukun bakar karena itu rasanya enak banget. Nah di sini tuh ada gitu percakapannya. Cuman untuk di novel lengkapnya, novel terjemahannya yang aku baca di Ipusnas, bagian itu tuh nggak ada gitu loh. Aku jadi ngerasa benar-benar heran karena ada beberapa poin yang malah di bagian ini, malah di novel ringkasannya ini ada, seperti dua hal yang sudah aku sebutkan itu, tapi di novel terjemahan lengkapnya itu nggak ada. Itu yang membuat aku ngerasa kayaknya mungkin ada yang lebih lengkap lagi deh gitu. Makanya aku penasaran banget untuk membaca. Kalau aku bisa menemukan, aku pengen banget menemukan versi lengkapnya, tapi aku juga nggak tahu bisa dapatnya dari mana. Kayaknya memang itu karena novelnya udah lama banget, jadul banget, jadi mungkin untuk mendapatkannya agak sulit. Menambahkan kemisteriusan dari cerita ini, terutama tentang Kapten Nemo yang awal aku bilang tadi bahwa latar belakangnya juga nggak jelas nggak jelas dari mana, terus kenapa dia itu
sangat ingin melepaskan diri dari kehidupan manusia di darat. Itu kenapa juga belum terlalu jelas kenapa. Ending dari novel ini pun juga tidak jelas. Masih jadi pertanyaan gitu loh, benar-benar membuat aku bertanya-tanya juga, karena memang di akhir cerita ada sebuah insiden yang cukup besar yang membahayakan eksistensi dari kapal selam itu bersama dengan orang-orang yang di dalamnya. Cuman dari insiden ini atau dari sebuah kejadian ini ternyata Monsieur Aronnax bersama dengan 2 temannya itu malah terbantu untuk melarikan diri dari kapal itu, karena memang pada awalnya kan Kapten Nemo menyatakan bahwa siapapun yang masuk ke dalam kapal itu tidak akan pernah lagi boleh keluar dari kapal itu. Cuman karena sebuah kejadian itu, Monsieur Aronnax bersama dengan 2 temannya itu berhasil melarikan diri. Cuma setelah Monsieur Aronnax ini bisa melarikan diri sampai ke darat, dia itu bertanya-tanya bagaimana keadaan dari kapal selam itu bersama dengan Kapten Nemo, karena memang kejadiannya sesaat sebelum dia melarikan diri itu sebenarnya kejadiannya itu cukup membahayakan gitu loh untuk si kapal selam itu sendiri. Dan dia itu setelah keluar itu juga selain mempertanyakan bagaimana keadaan kapal selam itu sendiri, dia itu juga heran kok dia itu bisa selamat dari sebuah kejadian yang sangat menakutkan itu. Jadi benar-benar di ending cerita itu si Monsieur Aronnax dan pembaca seperti aku juga diajak bertanya-tanya apakah Kapten Nemo ini bersama dengan awak kapalnya, bersama dengan kapal selamnya bisa selamat dari kejadian itu atau tidak. Dan ini benar-benar membuat aku ikut penasaran. Cuma setelah aku melihat ke Goodreads lagi, ternyata itu untuk cerita tentang Kapten Nemo sendiri ternyata tidak hanya ada di dalam satu novel. Jadi kayak ada seriesnya gitu loh. Sedangkan untuk novel yang sedang aku baca sekarang yang 20,000 Leagues Under the Sea, ini ternyata bukan kisah pertama dari Kapten Nemo. Ternyata kalau dilihat dari Goodreads itu, ini adalah kisah nomor 2. Dan untuk kisah yang nomor 1 aku cari-cari di Ipusnas gak ada, jadi aku benar-benar penasaran. Terus kemudian untuk cerita yang nomor 3-nya itu juga kayaknya belum ada deh, mungkin belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan tidak sepopuler yang nomor 2 ini. Jadi aku penasaran gitu cerita lanjutan dari Kapten Nemo. Kalau di nomor 3 itu apakah benar-benar Kapten Nemo itu selamat atau enggak, atau mungkin di novel nomor 3 itu adalah kisah lain tapi latarnya sama-sama di lautan seperti Kapten Nemo, atau mungkin ada orang lain lagi atau tokoh lain lagi yang namanya Kapten Nemo. Jadi aku benar-benar penasaran sama apakah Kapten Nemo itu bisa selamat atau enggak. Aku lupa nyebutin. Jadi untuk Kapten Nemo sendiri, ini kan dia pada awalnya dia itu digambarkan seperti punya semacam dendam pada manusia, terus menganggap manusia itu jahat, makanya dia itu membuat kapal selam yang sangat hebat biar dia itu tidak perlu lagi berurusan dengan manusia-manusia darat. Ceritanya di awalnya seperti itu. Kalau kita melihat latar belakangnya yang membenci manusia seperti itu, anggapanku bahwa Kapten Nemo ini adalah orang yang jahat, adalah orang yang ingin balas dendam gitu loh. Tapi ternyata ada beberapa bagian di novel ini tuh yang menggambarkan bahwa Kapten Nemo ini sebenarnya memang punya dendam kepada manusia, tapi dia itu juga mencintai manusia. Memang dia itu punya perasaan marah kepada manusia, tapi di sisi lain dia itu juga punya rasa kasih sayang kepada manusia. Jadi masih ada rasa kemanusiaannya, itu masih ada gitu loh. Seperti cerita ketika Kapten Nemo ini dia itu sedang berburu mutiara gitu kan, mengajak Monsieur Aronnax ini untuk berburu mutiara. Nah waktu itu mereka itu ternyata bertemu dengan seorang nelayan miskin yang juga sedang berburu mutiara, dan nelayan ini hampir aja diserang sama hiu, hampir goodbye karena diserang hiu. Dan karena karena Kapten Nemo ini ternyata adalah orang yang cukup baik, Kapten Nemo ini melawan hiu itu sampai pada akhirnya si orang atau nelayan yang miskin ini bisa selamat. Terus selain menyelamatkan dari serangan hiu, ternyata ternyata Kapten Nemo ini juga memberi si nelayan ini beberapa mutiara. Jadi si orang miskin ini tidak perlu lagi untuk berburu mutiara dan melakukan hal-hal yang sangat berbahaya seperti berburu mutiara di lautan karena takutnya diserang sama hiu. Tapi setelah
berhasil diselamatkan sama Kapten Nemo ini diberi cukup banyak mutiara biar bisa dibawa si nelayan miskin ini untuk pulang dan dijual. Jadi ada beberapa bagian yang menggambarkan bahwa sebenarnya Kapten Nemo ini masih punya kasih sayang kepada manusia, terutama untuk manusia-manusia yang miskin, yang tertindas, yang tidak punya apa-apa seperti si nelayan miskin itu. Tapi untuk orang-orang lain yang seperti pemerintah atau lain sebagainya, terus ya seperti orang-orang yang punya kekayaan dan kekuasaan, Kapten Nemo itu benar-benar gak suka banget sama orang-orang seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang tertindas, dia itu masih punya kasih sayang kepada manusia. Terus kenapa kapal selamnya ini benar-benar sangat dirahasiakan dari khalayak umum? Aku ngerasanya memang ada dua sisi sih. Yang pertama adalah karena memang si Kapten Nemo ini tidak ingin orang lain tahu keberadaannya, karena dia ini tidak ingin diganggu dan tidak ingin berkomunikasi dengan manusia-manusia lain di daratan. Pokoknya dia itu benar-benar ingin menjauh dari hingar-bingar manusia. Makanya dia tidak ingin orang lain tahu keberadaannya di lautan itu yang menggunakan kapal selam yang sangat canggih itu. Terus hal kedua yang ini sebenarnya di luar cerita juga sih, tapi aku ngerasa bahwa ada benarnya juga bahwa si Kapten Nemo ini menyembunyikan keberadaan kapal selamnya dan segala sesuatu yang dia ketahui tentang dasar lautan, karena kan dengan menggunakan kapal selam itu yang sangat canggih itu, tentunya dia lebih tahu banyak tentang dasar lautan daripada orang-orang yang ada di darat. Yaitu kalau sampai orang lain tahu tentang keberadaan kapal selam ini, teknologinya juga tentang segala sesuatu yang diketahui oleh Kapten Nemo tentang apa aja yang ada di dasar lautan, orang-orang manusia yang dianggap oleh Kapten Nemo jahat dan serakah itu, yang memang manusia adalah makhluk yang jahat dan serakah, kalau sampai mereka tahu tentang keberadaan dan segala ilmu yang ada di lautan itu, pastinya lautan itu akan segera diserbu, diburu, diambil segala manfaat yang ada di lautan tanpa berpikir untuk menjaga ekosistem lautan tetap baik gitu loh. Jadi kalau sampai orang lain tahu, manusia yang memang pada dasarnya jahat itu tahu, pada akhirnya lautan itu pasti akan menjadi rusak dan segala sesuatu yang indah, yang cantik, yang murni di dalam lautan itu pasti akan diambil oleh manusia untuk keserakahan mereka. Jadi memang kalau sampai ada kapal selam seperti itu, memang harusnya tidak sampai orang lain tahu, biar orang-orang serakah itu tidak mengambil manfaatnya. Overall, aku ngerasa kalau novel ini 20,000 Leagues Under the Sea ini kan adalah novel klasik yang lumayan tua ya. Kan terbit pertama itu tahun 1870-an. Sejauh ini aku ngerasa ini adalah novel klasik di zaman itu yang paling mudah, paling santai untukku baca. Kayak apa ya, kayak membaca kisah tentang petualangan di dalam laut untuk anak-anak gitu loh. Dan itu benar-benar bagiku menyenangkan, banyak ilmunya, dan gampang untuk bisa aku serap. Tidak seperti novel-novel klasik lainnya yang kadang membuat aku berpikir keras, ini ngomongin tentang apa gitu. Jadi ini adalah novel yang bagiku untuk kalian yang ingin mencoba membaca novel klasik. Kalian patut untuk berpikir mencari novel ini, untuk mencoba novel ini aja, karena ini adalah salah satu novel klasik paling mudah bagiku, menurutku sejauh ini, karena aku juga belum mencoba semua jenis novel klasik, tapi menurutku sejauh ini sih seperti itu. Jadi sekian reviewku untuk novel 20,000 Leagues Under the Sea karyanya Jules Verne. Semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan, karena aku suka belibet. And see you next time. Goodbye.